sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi tentang pengaruh budaya Barat bagi Indonesia. Di samping kanan saya ada tim pro dan di samping kiri saya ada tim kontra. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nuraini. Perkenalkan, nama saya Riana Putra. Kami dari tim pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Putri. Kami dari tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan tim pro untuk menyampaikan argumennya. Pengaruh budaya luar terhadap kesadaran kalangan muda dapat dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks. Perkembangan teknologi dan media pada masa era globalisasi membuat budaya luar lebih mudah diakses dan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya kalangan muda. Hal ini membawa implikasi terhadap perkembangan budaya lokal yang menjadi lebih terpengaruh oleh budaya luar. Sebagai contoh, dalam hal musik, industri musik globalisasi seperti pop, hip hop, dan EDM semakin mudah diakses oleh kalangan muda di seluruh dunia melalui internet, film, musik, dan smartphone. Dan gaya hidup dapat dipengaruhi oleh pola pikir, sikap, dan perilaku kalangan muda. Pengaruh budaya luar juga dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan pengetahuan, kreativitas, dan toleransi terhadap perbedaan budaya. Kalangan muda dapat memperoleh wawasan baru dan pengalaman yang berbeda dari budaya luar yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang dunia dan meningkatkan kemampuan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang semakin heterogen. Pengaruh budaya luar juga dapat mendorong munculnya tren dan gaya hidup baru yang dapat memberikan inspirasi dan memberikan kesempatan bagi kalangan muda untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang kreatif dan inovatif. Baik, terima kasih. Silakan tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Tetapi di sisi lain, kita harus memikirkan dampak negatifnya juga terhadap kesadaran kalangan muda. Salah satunya, contoh adalah meningkatnya penggunaan narkoba, akses bebas dan kekerasan yang didorong oleh budaya luar yang mengeksploitasi nilai-nilai hedonisme dan konsumisme. Pengangguran budaya luar yang negatif dapat membawa impulsi buruk bagi kesehatan fisik dan mental kalangan muda, serta munculnya terjadinya kerusakan sosial dan moral dalam masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa anak muda tertarik pada salah satu peniruan yang berlebihan terhadap bangsa asing. Salah satu budaya Barat sering disosialisasikan dengan modalitas dari kemajuan, sehingga banyak orang yang percaya bahwa dengan menyerap budaya Barat maka mereka akan lebih modern dan progresif. Selain itu, pengaruh media massa seperti film, televisi, dan internet juga sangat penting dalam memperkenalkan budaya asing kepada generasi muda. Banyak remaja yang terpapar budaya luar, media massa, dan kemudian menirunya secara berlebihan. Terima kasih. Akan tapi peniruan yang berlebihan terhadap gaya asing juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya identitas budaya lokal. Dengan terlalu banyak meniru budaya luar, orang bisa
kehilangan dari dirinya sebagai bagian diri dari budaya lokal. Selain itu, peniruan terhadap budaya asing juga dapat mengakibatkan kehilangannya keagamaan budaya di masyarakat. Selain itu, peniruan yang berlebihan terhadap budaya asing juga dapat menimbulkan efek sosial dan moral yang negatif. Misalnya, peniruan perilaku akses bebas atau penyalahgunaan narkoba yang sering disosialisasikan dengan budaya barat dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi dalam hal ini penting bagi generasi muda untuk tetap menghargai dan melestarikan budaya lokalnya dengan tetap terbuka terhadap pengaruh budaya luar. Seseorang dapat mengambil keindahan budaya luar dan menggabungkannya dengan budaya lokalnya sendiri untuk menciptakan identitas budaya yang unik. Selain itu, pendidikan dan pengajaran pentingnya melestarikan budaya lokal juga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari westernisasi dan globalisasi budaya. Dampak positif maksudnya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, perubahan pola pikir masyarakat dan membentuk kelompok masyarakat yang modern. Contoh dampak positifnya adalah memunculkan kemajuan budaya. Pertukaran budaya bisa membuat budaya lokal menjadi baru lagi warga asing dan membuka kesempatan budaya lokal dipelajari dan dikenal sebagai budaya internasional yang layak diacungi jempol. Kiat dan cara mencikapi budaya asing baik yang positif dan juga negatif bagi anak remaja. Terima kasih. Saya kurang setuju tentang pendapat pihak pro, karena budaya barat dapat membawa dampak yang besar bagi Indonesia. Contohnya hilang nilai budaya lokal dalam jiwa remaja. Hilang nilai budaya lokal seperti contoh menghormati orang tua, kebiasaan memberi salam kepada orang tua, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika tidak dibentengi dengan sikap politisme yang tinggi, budaya asing yang buruk akan mengaruhi jiwa remaja dengan cepat dan bisa merusak. Lain bahayanya budaya barat adalah menurunkan rasa nasionalisme. Kebiasaannya menggunakan budaya negara lain yang buruk. Remaja yang suka dengan produk buatan negara lain dibanding dengan produk negara sendiri, membeli pakaian merek asing dan tidak mau mencoba pakaian asli Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Menurut saya, pendapat pihak kontra kurang masuk akal karena dengan adanya budaya barat yang masuk ke Indonesia akan berdampak baik bagi remaja. Salah satunya mampu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi dalam berbagai bidang. Apalagi remaja mendapat kesempatan untuk berlatih dan memberikan wadah sebagai media untuk mengeluarkan ide kreatif yang inovatif. Selain bermanfaat, juga bisa membuka kesempatan bekerja pada saat mereka berusia cukup. Tidak hanya memiliki sikap kreatif dan inovatif, remaja juga mampu berpikir akibat dampak budaya asing yang masuk. Setiap hal yang tidak mereka ketahui atau tidak sesuai dengan budaya asal akan diberi tahu mengenai mengapa, apa di mana, dan lain sebagainya. Remaja jadi banyak tahu dan memiliki pengalaman baru tentang hal yang mereka sebelumnya tidak tahu.
Mungkin pendapat pihak pro masuk akal dengan adanya budaya barat di Indonesia, tetapi ini tidak cukup. Kemungkinan karena seperti yang kita tahu, budaya asing yang harus berkembang dan masuk masyarakat. Hal ini bisa membawa dampak baik pada ilmu, teknologi, dan ilmu pengetahuan, namun bisa menyebabkan kemunculan kesenjangan. Kesenjangan sosial sendiri merupakan kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, baik secara pernasional maupun kelompok. Kesenjangan ini tidak terlihat dengan jelas pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Ada beberapa orang yang bisa mengakses teknologi canggih sehingga derajat hidupnya menjadi semakin menikmat. Sementara itu, banyak juga masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan kemampuan untuk mengakses teknologi. Hal ini yang kemudian bisa menciptakan dan meningkatkan kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Dampak negatif yang serius dari budaya asing itu sendiri adalah mengajarkan para remaja untuk berbuat kerusakan, misalnya mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan barang haram sejenis lainnya. Mereka beranggapan bahwa jika tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut, maka ia akan dinilai sebagai masyarakat yang ketinggalan zaman atau tidak tahu. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu untuk selalu edukasi pada generasi muda dengan berbagai cara yang tentunya positif. Selain itu, memanfaatkan penggunaan media massa untuk mempromosikan budaya lokal dapat menarik perhatian generasi muda. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat dan keinginan generasi muda untuk mempelajari dan menjaga kelestarian budaya lokal. Kesimpulannya, pengaruh-pengaruh kebudayaan asing turut dalam perkembangan budaya Indonesia, khususnya dari aspek kehidupan, kebudayaan, dan jalan pikiran di kalangan muda. Banyak dari kalangan muda lebih memilih gaya hidup yang sedang tren dan mulai melupakan budayanya sendiri. Terkadang ada yang lebih respek terhadap budaya baru yang masuk dibandingkan budaya lokal. Meskipun demikian, masih ada kalangan muda yang peduli akan budaya lokal. Berdasarkan hasil diskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh budaya luar dapat diatasi dengan cara berperilaku selektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, juga kesadaran dari remaja itu sendiri untuk tidak melupakan norma yang berlaku dan menjadikan budaya lokal sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu untuk selalu edukasi pada generasi muda dengan berbagai cara yang tertentu positif. Selain itu, memanfaatkan penggunaan media massa untuk mempromosikan budaya lokal dapat menarik perhatian generasi muda. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat dan keinginan generasi muda untuk mempelajari dan menjaga kelestarian budaya lokal. Sekian dari kelompok 6, kami akhiri. Wassalamualaikum.